Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib pada khutbah Jumat ini mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena ketakwaan adalah sebab syar'i yang mana dapat menghantarkan seseorang hamba untuk menuju keberuntungan, mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa keberuntungan, keberhasilanlah bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Maka kerjakanlah segala perintah Allah dengan petunjuk dan jauhilah segala larangan Allah dengan petunjuk. Maka niscaya kita semua akan menjadi orang-orang bertakwa di sisi Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manusia di dunia ini selagi hidup ini tidaklah lepas lagi yang namanya daripada kesalahan dan dosa, dari segala maksiat. Karena manusia fitrahnya adalah senantiasa melakukan dosa, senantiasa melakukan kesalahan, baik dimanapun dia berada dan kapanpun dia berada. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu memiliki atau sering melakukan yang namanya dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan atau melakukan dosa, dia senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Di hadis ini Nabi SAW menggunakan kata kullun, yang mana kullun dipakai kepada lafadz yang paling umum untuk mencakup segala hal. Setiap manusia, baik dia laki-laki maupun perempuan, setiap manusia, baik dia keturunan para nabi atau bukan, setiap manusia, baik yang dia keturunan Asia atau Amerika atau Eropa, bahkan Arab sekalipun, pasti melakukan khata, yaitu senantiasa melakukan kesalahan. Para ulama menafsirkan kata khata adalah katsirul wuqu fil khata al muta'ammadi. Kata para ulama, khata maksudnya adalah dia sering melakukan dosa, senantiasa melakukan dosa dengan dosa yang disengaja. Itulah fitrah manusia, senantiasa melakukan dosa dimanapun dan kapanpun. Setiap hari pasti ada melakukan kesalahan. Sebagaimana karena itulah Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengomentari hadis ini, beliau mengatakan
adzambu lil abdi kasyai'il lazimi. Kata beliau, dosa atau kesalahan bagi setiap hamba itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang mutlak. Karena itu adalah fitrahnya manusia. Selagi kita hidup di dunia, selagi kita diberikan nyawa oleh Allah Jalla Jalaluh, kita senantiasa pasti melakukan dosa, baik itu dosa yang disengaja ataupun tidak. Maka Nabi SAW juga memberikan solusinya. Wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah senantiasa bertaubat, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan taubah, Syekh Sulaiman Rohaili hafizahullah mengatakan makna daripada taubah adalah ayyatrukal abdu zamba khalisan lillah wa nadiman ala ma waqa wa aziman alla ya'ud. Kata beliau, taubat adalah yaitu meninggalkan seorang hamba, meninggalkan segala macam dosa dengan cara ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang meninggalkan dosa karena misalkan gurunya atau karena pimpinannya atau karena istrinya, itu bukan dikatakan taubat, karena taubatnya enggak khalisan lillah, tidak ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seseorang yang dihormatinya, maka dosanya masih ada. Maka sebaiknya adalah kita bertobat karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, nadiman ala ma waqa, yaitu menyesal sebenar-benarnya penyesalan atas apa yang telah kita perbuat. Wal iyadu billah, sekarang kita dapati orang-orang malah berbangga-bangga akan dosa yang telah dia lakukan di zaman dahulu. Sungguh aku telah meminum ini, sungguh aku telah melakukan ini dan itu, yang mana menampakkan dosa-dosanya. Dan hal itu bukanlah daripada penyesalan, akan tetapi mengungkap dosa yang lalu, padahal Allah Azza wa Jalla telah menutupnya. Maka di antara taubat yang diterima adalah dia menyesal dengan sesesal-sesalnya atas perbuatan yang telah dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah aziman alla ya'ud, yaitu dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Asalkan ada tekad yang kuat di dalam hati kita untuk tidak melakukannya lagi, maka itu sudah dikatakan taubat. Dan ini termasuk daripada rahmat Allah Jalla Jalaluh, yang mana Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita apabila kita berdosa lagi, apabila kita melakukan dosa lagi, karena yang namanya manusia itu al-iman yazid wa yankus. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Maka apabila kita telah mendapati futur, telah mendapati kesalahan, maka kita melakukan maksiat yang sama, dan itu ditulis oleh Allah Azza wa Jalla sebagai satu kesalahan, dengan syarat kita telah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi walaupun kita mengulanginya. Maka dari sini perbanyaklah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, karena taubat adalah segala kunci daripada permasalahan, segala macam penghapus dosa. Maka katakanlah senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini renungan bagi kita bersama, ini pelajaran bagi kita bersama. Nabi SAW saja dalam seharinya beristighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh lebih daripada 100 kali. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min mi'ati marrah." Kata beliau, demi Allah, sungguh benar aku dalam sehari itu meminta ampun, bertobat kepada Allah itu lebih daripada 100 hari. Manusia yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla masuk surga, manusia yang dijamin oleh Allah dihapuskan dosa, serta manusia yang paling banyak pahalanya di hadapan manusia yang lain. Dia saja senantiasa bertobat kepada Allah, meminta taubat kepada Allah 100 kali lebih dalam satu harinya. Bagaimana dengan kita yang mana satu harinya saja kita lalai akannya, bahkan tidak mengucapkan astagfirullah dalam sehari. Padahal fitrahnya manusia
itu senantiasa melakukan dosa, senantiasa berbuat salah, maka basahilah selalu lisan kita dengan mengucapkan astagfirullah, karena hal tersebut adalah salah satu penggugur dari macam-macam dosa-dosa kita yang banyak. Dan ini juga pelajaran atau renungan bagi kita yang merasa kehidupan di dunianya kurang berkah, sempit rezekinya, sempit pemahamannya, tidak paham-paham dalam pelajaran, tidak mudah hafal dalam menghafal Al-Quran dan hadis, rezekinya susah. Ini barangkali kita cek kepada diri kita pribadi, barangkali kita kurang beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, kurang senantiasa beristighfar karena Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang senantiasa beristighfar, Allah akan menjamin kepadanya keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah An-Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kata Nuh alaihi salatu wassalam, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian yang Maha Pengampun. Apa balasannya? Apa hasil yang kita dapatkan? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan senantiasa memberikan hujan yang lebat kepada kita. Maksudnya adalah keberkahan yang datang dari langit bertubi-tubi, bukan satu kali dua kali, akan tetapi midrara, berturut-turut. Kemudian Allah juga menambahkan dari hal yang lain, wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah senantiasa menambahkan kepada kalian harta-harta serta rezeki, dan menjadikan bagi orang-orang yang senantiasa beristighfar kebun-kebun dan sungai-sungai. Maka betapa bahagialah, betapa beruntunglah orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah. Di dunia dia sudah mendapatkan balasan yang begitu banyak, balasan yang begitu istimewa. Maka senantiasa jadikanlah diri kita untuk beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena istighfar adalah salah satu yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita di hari kiamat kelak. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan hamda wa syukru lahu tawaliyan wa tatra wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ma'budan haqqa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kembali khotib di sidang khutbah yang kedua ini mewasiatkan kepada diri khotib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang bertakwa, dia pasti diberikan Allah keberkahan, dia pasti mendapatkan keberuntungan. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk suatu negeri itu beriman lagi bertakwa, maka niscaya akan aku bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka jadikanlah kehidupan kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hal tersebut adalah salah satu sebab yang menjadikan kita beruntung, orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Janganlah takut akan dosa yang menggunung, dan janganlah takut akan dosa yang sebanyak buih di lautan. Akan tetapi ingatlah bahwasanya di antara nama-nama Allah adalah Al-Ghaffar, yaitu yang Maha Pengampun. Yang mana salah satu konsekuensi daripada nama Maha Pengampun adalah sifatnya senantiasa mengampuni segala macam dosa-dosa hambanya, baik itu besar maupun kecil. Maka beristighfar, meminta ampunlah kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah sangat mencintai hal tersebut. Allah sangat senang orang-orang yang kembali kepadanya, meminta ampun kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a.
wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang senantiasa melakukan dosa, janganlah kalian berputus asa atas rahmatnya Allah. Jangan kalian anggap bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tidak, akan tapi Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian walaupun banyak. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah pasti senantiasa mengampuni dosa-dosa hambanya. Dan di sini di antara kaidah bahwasanya di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan pakai yaghfiru, yaitu dengan fi'il mudhari, yang mana salah satu fungsinya adalah istimroriyah, yaitu senantiasa. Innallaha yaghfiru, Allah senantiasa mengampuni, selalu mengampuni segala dosa-dosa hambanya walaupun banyak sekali. Maka apabila kita melakukan kesalahan, apabila kita melakukan dosa, basahilah selalu lisan kita dengan istighfar kepada Allah setelah sholat atau di waktu-waktu yang tersendiri. Siapa tahu hal tersebut menjadi amalan kita yang tersembunyi di hadapan Allah, yang mana meninggikan derajat kita di sisinya. Di waktu kita misalkan di jalan, di mobil atau di motor, kita katakan astagfirullah, astagfirullah. Siapa tahu nanti kita pada hari kiamat menjadi orang yang terkaget-kaget, yang bahkan menjadi orang yang sangat beruntung, yang mana dosa-dosa kita dihapuskan seluruhnya. Padahal kita melakukan dosa yang banyak, akan tetapi dengan amalan kita yang tersembunyi itu senantiasa kita lakukan istighfar, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadikanlah diri kita menjadi orang yang tawwab, senantiasa bertaubat, karena fitrahnya manusia itu adalah senantiasa melakukan dosa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma antallah al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala wa'dika wa nahnu ala wa'dika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma fa'alna wa nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma ya hayyu ya qayyum Allahumma aslih ulata amrina bima tuhibbu wa tarda ya jal jalali wal ikram. Allahumma adkhilna jannatal firdaus biduni hisabin wala adab. Allahumma adkhilna jannatal firdaus biduni hisabin wala adab. Allahumma adkhilna jannatal firdaus biduni hisabin wala adab.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal jali yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.